بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال تعالى في كتابه: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال أيضا: ومن شر حاسد إذا حسد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, betapa kita harus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini masih ada orang-orang yang semangat untuk menuntut ilmu agama, di mana banyak di berbagai tempat orang, khususnya anak-anak mudanya, ingin menciptakan atau membuat sesuatu yang baru atau yang bisa menarik perhatian orang dengan bergaya, dengan fashion lah, dan dengan macam-macam. Sayangnya, ketika kita ingin mengarahkan anak-anak muda kita di jalan yang di dalamnya ada keselamatan hidup buat mereka, baik di dunia maupun akhirat, orang banyak nyinyir. Orang-orang seperti itu dinyinyirin. Program baca Quran setiap Jumat misalnya, dikasih mushaf, ayo baca Quran hari ini. Sudahkah Anda baca Quran hari ini? Program-program seperti itu, ada orang yang sudah dia tidak melakukannya, minimal menghormati dong. Sebagaimana orang sekarang memberikan apresiasi dengan katanya kreativitas anak-anak muda. Padahal ketika kita melihat dan menilai, justru di sana ada benih-benih yang tidak baik, yang akan merusak generasi bangsa ini. Namun itu yang disponsori, itu yang dihingar-bingarkan, subhanallah. Apa jadinya? Sebuah bangsa kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah tidak ada lagi. Semuanya serba cuek, semuanya serba tidak saling memperhatikan. Maka alhamdulillah kita memohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan ini dalam rangka untuk menggapai ridhanya, untuk ke arah yang lebih baik. Bukankah kita sudah sepakat bahwasanya ilmu itu adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan? Kalau kita ingin bahagia di dunia, maka ilmu dunia kita kuasai. Kalau ingin bahagia di akhirat, maka ilmu akhirat harus kita mengerti, harus kita pahami. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau dan para sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Judul kali ini adalah Al-Hasad fi Talabil Ilm. Hasad di dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Jadi di antara penuntut ilmu itu pun kita melihat adanya fenomena hasad, iri, dengki. Padahal sesama orang yang ingin menimba ilmu, duduk bersimpuh di hadapan ulama yang sama, sumbernya
sumber yang sama, tetapi hasad tetap saja masih ada dan bercokol di dalam hati al-insan. Maka kita mohon kepada Allah dengan salah satunya melalui kajian ini kita bisa mewaspadai adanya hasad di dalam hati kita. Khususnya ketika kita menuntut ilmu agama. Karena ini bahaya sekali Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam masalah dunia ada hasad, mungkin orang akan namanya dunia dikejar oleh orang, maka timbul hasad, dengki, iri. Tapi di dalam masalah agama masih adakah hasad atau menuntut ilmu agama? Justru itulah perangkap yang sangat jitu yang dimiliki oleh iblis dan bala tentaranya untuk menjatuhkan dan menggelincirkan anak-anak manusia. Melalui kitab panduan Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi apakah hasad itu ada di dalam diri kita atau tidak. Kata beliau, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala, hadhihi al-qadhiyah hiya fil haqiqah afah min afatil ilm. Pembahasan kita kali ini itu termasuk masalah yang dihadapi di dalam menuntut ilmu. Jadi sekarang kita membahas sebuah masalah. Bal in syi'ta faqul innaha tamhaqu barakatal ilm. Bahkan kalau engkau mau, maka sebutlah masalah ini bisa menghancurkan, menghilangkan keberkahan ilmu. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kita menggagas untuk membahas yang seperti ini. Hasad di dalam menuntut ilmu agama. Walaqad ajada as-salafu wa ashabu wa atabul kalama 'alaiha. Para ulama pendahulu kita itu sudah sangat banyak tulisan dan karya-karya mereka membahas masalah hasad. Wa hadhil qadhiyah idza tamakkanat min talibil ilm. Kalau perkara ini ada pada diri seorang penuntut ilmu, fa innaha tufsidu alaihi akhiratah. Nah, ini bahayanya. Hasad itu akan menghancurkan kehidupan akhiratnya. Kebahagiaan dia nanti di akhirat itu bisa hancur, ambyar gara-gara hasad. Wa kullama kana mutawaghilan fiha kana ad-dararul 'aid 'alaihi a'zama wa akbar. Semakin besar hasad di dalam hati seorang penuntut ilmu, maka bahayanya pun semakin besar. Wa hiya tunaghizu 'ala talibil ilm talabahu lil ilm. Dia akan mengacaukan seseorang penuntut ilmu di dalam proses perjalanannya menuntut ilmu. Nah, ini termasuk ya yang pernah kita bahas dulu tentang hal-hal yang menghambat di dalam menuntut ilmu sehingga kadang-kadang kita nggak semangat. Kenapa? Karena ada penyakit di dalam hati kita yang namanya hasad dan insya Allah akan kita bahas lebih dalam pada kesempatan kali ini. Wa tu'akkiru alaihi hifdhahu wa hudurahu wa isti'abahu lima yasma'u minal ilm. Dan akan mempengaruhi proses menghafalnya. Kalau misalnya para penghafal Quran ya, sedang enak-enak atau fokus menghafal Quran, tiba-tiba ada penyakit hasad itu muncul. Itu kadang-kadang membuat yang tadinya semangat menghafal akan menjadi lemah, kurang semangat karena hasad. Wa hadhihi al-qadhiyah la yaslamu minha mujtama'un lakin yakhtalifu an-nas fiha mustaqillun wa mustakthir. Jadi masyarakat apapun, dimanapun itu berada, pasti dihinggapi dengan penyakit hasad ini.
Jadi enggak di negeri kita, enggak di Arab Saudi, enggak di Timur Tengah, enggak di Amerika, di Eropa, semuanya menghadapi masalah yang serupa. Namun minhum mustaqillun wa minhum mustakthir. Jadi ada yang sedikit hasadnya, ada yang luar biasa hasadnya. Fala budda an yutal al-kalam anha li khuturatiha. Maka inilah sebabnya kenapa masalah seperti ini harus diperpanjang. Oleh karena itu insyaallah dengan judul ini kajian kita menjadi dua bagian insyaallah. Jadi bagian 1, bagian 2 insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah di sesi atau bagian 1 ini kita akan mengkhususkan tentang identifikasi hasad. Di bagian berikutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan mu'alajah, ilaj, mengobati hasad. Bagaimana mengobati hasad? Kalau ternyata terdiagnosa kita masih hasad dengan saudara kita sendiri. Perlu 2 kali pertemuan. Beliau sendiri mengatakan perlu memperpanjang masalah ini. Kenapa? Li khuturatiha, karena bahayanya yang begitu besar. Bukankah yang menjadi penyebab terusirnya iblis dari surga selama-lamanya, bahkan menyebabkan dia menjadi penghuni neraka, adalah hasad? Bukankah penyebab terjadinya pembunuhan yang pertama di muka bumi ini, tertumpahnya darah di kalangan anak-anak Adam, pertama sekali dalam sejarah hidup manusia gara-gara hasad? Yang satu diterima korbannya, satunya lagi tidak, hasad. Yang satu dinikahkan dengan yang lebih cantik, satunya lagi kurang cantik, hasad. Bukankah masalah yang menimpa di antara kita atau sesama kita, sesama ahlu sunnah wal jamaah, kadang-kadang masalah bukan sekedar masalah beda pendapat, tetapi beda pendapatan. Hasad. Yang satu pendapatannya lebih besar, yang satu daerah dakwahnya lebih basah, amplopnya tebal. Datang-datang Masya Allah langsung bisa menguasai daerah dakwah itu. Masya Allah menguasai. Dari mana hasad itu timbul? Kita semua tahu. Dari syaitan. Namun terkadang yang lebih dominan itu adalah faktor internal yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi sudah menjadi karakter yang susah untuk dibuang. Kata beliau, fal hasadu fi talabil ilmi khassatan bainal aqran. Yufsidu ala talibil ilmi tariqahu fi talab. Hasad yang terjadi antara penuntut ilmu, lebih-lebih yang seangkatan, sezaman, ya, satu letting. Sama-sama dulu belajarnya dari satu syekh. Sama-sama dulu menimba ilmu di Mekah. Tapi ketika mulai berdakwah, pulang ke negerinya masing-masing, berbeda haluan. Seakan-akan temannya sendiri itu sudah berubah jadi musuhnya. Ini fenomena yang tidak bisa kita pungkiri. Hasad itu akan merusak ya, niat dalam menuntut ilmu, niat di dalam berdakwah, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Bermula dari hasad. Maka bahaya sekali. Wa jurmul hasidi qad nassallahu alaihi fi kitabih. Jurm, ya, dengan sukun ra-nya, jurm, bukan jurum, beda. Kalau jurm itu bahaya. Kezaliman orang yang hasad itu sudah dinaskan atau dimaktubkan oleh Allah
Ya, di dalam Al-Qur'an. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bahkan ini termasuk hal yang diperintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Wa hadzara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sudah memperingatkannya. Fa kulluna naqra'u qaula Allah ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Semua kita tahu ayat tersebut. Wa kadzalika qaul Allah Subhanahu wa ta'ala, am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah kalian hasad, dengki, iri kepada manusia-manusia yang diberikan keutamaan Allah buat mereka? Jadi orang-orang Yahudi di Madinah khususnya itu iri atau dengki dengan kelebihan orang Arab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kelebihannya? Allah menjadikan Rasul atau Nabi yang terakhir, Nabi yang akan menyempurnakan syariat Allah di muka bumi, adalah Nabi yang berasal dari kaum yang tidak disukai oleh orang Yahud. Dari Arab. Keturunannya Ismail. Padahal Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah kakak beradik, saudara kandung, walaupun beda ibu. Tapi dari satu sumber, satu bapak. Dengki, iri, hasad. Karena enggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Padahal kalau hati mereka bersih, wong yang memerintahkan dan yang menunjuk beliau sebagai Rasul, Allah Tuhan mereka juga. Tuhan yang sama. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Maka sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim termasuk Ishak, Ismail, dan keturunan-keturunannya. Al-kitab wal hikmah, Al-Quran dan hikmah. Kalau untuk Nabi, maka Al-Quran dan sunnah. Nabi kita Muhammad SAW diberikan itu. Wahyu berupa Al-Quran dan sunnah. Wa atainahum mulkan azima. Dan kami telah berikan kepada mereka kekuasaan yang besar. Coba kita lihat Bani Israel pernah menjadi penguasa di bumi. Ketika mereka ditindas, dizalimi, ya. Sejak zaman Nabi Musa, itu yang paling besar, yang paling terkenal. Kemudian di zaman Nabi Daud dan Sulaiman, kisah Jalut dan Talut. Mereka sedikit tapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berulang kembali sejarahnya. Ketika Nabi SAW di Badar, terjadilah perang Badar. 300 orang melawan 1000 orang. Allah memenangkan yang 300-an. Allah memenangkan yang sedikit. Bukan karena kekuatan senjatanya. Bukan karena kelengkapan artilerinya. Tapi karena keimanannya. Karena akidahnya. Karena prinsip-prinsipnya yang dipegang. Karena keteguhannya di atas kebenaran. Itulah yang menyebabkan kita menang. Karena kesabaran kita berada di majelis-majelis seperti ini. Banyak orang yang mengatakan, kalau mau menang kok cuma duduk-duduk di masjid, dengerin pengajian. Kapan menangnya? Ini seperti yang pernah disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala, di Masjid Nabawi. Dengan jamaah yang hadir luar biasa banyaknya. Jadi majelis beliau termasuk majelis yang terbesar dan terbanyak di Masjid Nabawi. Pokoknya jadi favorit lah. Ya, karena keilmuan beliau. Dicari orang. Kata-katanya mengalir. Begitu lancar. Bahasanya luar biasa. Dan nasihat-nasihatnya
memang sampai ke dalam hati. Nah, di antara nasihatnya beliau mengatakan agar tetap semangat untuk menuntut ilmu. Karena inilah modal kita untuk menang. Ketika umat ini, umat Islam, kaum muslimin, sudah menjauhkan diri dari hal-hal yang justru bisa menyebabkan kemenangan mereka, bermula dari sini. Bukankah dulu para sahabat Nabi duduk di majelis ta'limnya Rasul SAW? Selama 13 tahun di Mekah, apa yang mereka lakukan? Belajar. Dimulai dari Iqra. Iqra. Wahyu pertama turun, Iqra. Padahal mereka butuh untuk dimenangkan oleh Allah. Tapi Allah turunkan pertama sekali wahyu untuk menang, Iqra. Belajar Iqra dulu sebelum baca Quran, kan gitu. Tahsin. Maka kadang-kadang orang, Ustaz, antum kan lulusan Saudi. Kok masih mau-maunya sekarang ngajar tahsin? Ngajar TPQ? Ya akhi. Qul lahu, katakan kepadanya dengan bangga. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kenapa saya harus malu? Kenapa saya harus minder? Jauh-jauh belajar 11 tahun di Arab Saudi, pulang-pulang ke Indonesia, ngajarin TPQ, ngajarin tahsin, ngajarin Iqra, ngajarin metode ummi, ngajarin metode Baghdadi, ngajarin bapak-bapak yang belum bisa bilang ain dengan benar. Karena selama ini dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Justru di situ jihad saya. Bukankah ketika orang itu kita ajarkan, kemudian dia mengajarkan ilmu yang kita tularkan, ya, itu akan bernilai dan berbuah pahala untuk kita tanpa perlu kita catat. Tanpa perlu kita dokumentasi. Banyak orang sekarang yang yahqiranna minal ma'rufi syai'a. Meremehkan banyak kebaikan. Karena hanya dinilai sedikit, kecil, mengecilkan kebaikan. Ingat, sebagaimana ketika kita ingin berbuat dosa, yang kita lihat bukan besar kecilnya dosa, tetapi siapa yang kita maksiati? Allah Subhanahu wa taala. Ingat besarnya, kebesaran Allah. Allahu Akbar. Maka begitu pula ketika kita mengerjakan kebaikan, amal soleh, jangan lihat kecilnya kebaikan itu. Tapi lihatlah siapa yang akan memberikan pahala untuk amal yang dianggap kecil tersebut. Karena betapa banyak amal kecil itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niat, karena keikhlasan, karena kemurnian tujuan kita. Begitu pula sebaliknya, betapa banyak, enggak kalah banyaknya, bahkan lebih banyak lagi. Amalan yang besar, tetapi di sisi Allah, haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Tidak ada bekasnya, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang menjadi tujuan kita. Kita ingin diperhatikan oleh Allah, bukan ingin diperhatikan oleh manusia. Kemudian kita juga mendengar hadis Nabi SAW, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Enggak bagus, enggak baik. Saling hasad itu bukan sifat dari orang-orang beriman yang sejati. Kebiasaan hasad itu adalah pada atau merupakan syiar orang-orang munafik. Kemudian kita juga pernah mendapatkan hadis la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama
orang yang diberi kekayaan oleh Allah kemudian dia menginfakkan hartanya untuk di jalan-jalan kebaikan. Fisabilillah. Orang yang kedua, orang yang diberikan ilmu oleh Allah kemudian dia menginfakkan ilmu itu untuk diajarkan dan didakwahkan pada orang lain. Yang seperti itu, kata para ulama, ada istilah yang lain. Bukan hasad tetapi ghibtah. Iri yang baik. Maka fokus pembahasan kita kali ini adalah hasad atau iri dengki yang buruk. Yang konotasinya negatif. Baik, di sini ada beberapa syair yang disampaikan oleh penulis. Di antaranya beliau menukil sebuah perkataan syair. Kullul adawati qad turja mawaddatuha illa adawata man adaka min hasadi. Ini menunjukkan saking bahayanya hasad. Setiap permusuhan itu bisa diharapkan kebaikannya. Suatu saat dia akan menjadi, jadi musuh kita terkadang suatu saat akan menjadi kawan setia. Kawan yang setia. Bisa jadi sekarang memusuhi. Tetapi suatu saat bisa menjadi kawan baik. Illa kecuali adawata man adaka min hasadi. Permusuhan orang yang memusuhimu gara-gara hasad. Itu susah. Kalau permusuhannya, biang keladinya adalah hasad, nah ini tolong diwaspadai, hati-hati. Karena susah untuk diharapkan kebaikannya. Penyair yang lain mengatakan, وَقَدْ يَنْبُتُ الْمَرْعَى عَلَى دِمَنِ الثَّرَى وَتَبْقَى حَزَازَاتُ النُّفُوسِ كَمَا هِيَ. Ini diungkapkan oleh seorang penyair namanya Zufar bin Al-Harith Al-Kilabi. Ceritanya di qasidah ini adalah ada keinginan oleh seseorang yang ingin membunuh temannya sendiri. Ya, gara-gara hasad. Beliau mengatakan dalam qasidahnya atau syair tadi, tumbuh-tumbuhan al-mar'a, tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh di atas tanah yang dipenuhi dengan kotoran manusia sekalipun. Ya enggak? Diman jamak dari dimnah, kotoran. Mohon maaf, kotoran ya. Al-thara al-bariyah, an-nas, al-bashar, manusia. Wa tabqa hazazatun nufusi kama hiya. Namun, gimana perasaan kita atau image-nya kalau tahu ini tumbuh-tumbuhan, tanaman, tapi dipupuk dengan pupuk dari kotoran manusia. Rasanya gimana? Nggak bisa diterima oleh jiwa. Jadi walaupun orang itu sudah baikan kembali, tapi gara-gara hasad dulu musuhnya, permusuhannya karena hasad. Ini masih ada gejolak di dalam jiwa, masih ada tersisa. Walaupun tanamannya bagus, tapi kalau tumbuh dari sesuatu yang tidak baik, maka kalau bagaimanapun tetap ada perasaan tidak bisa menerimanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, ma khala jasadun min hasad. Saking menyebarnya hasad, bahkan hampir setiap orang terkena dengan penyakit hasad. Beliau mengatakan, tidak ada jasad yang tidak ada hasadnya. Jasad hasad, beda satu titik aja. Walakinnal karim yukhfihi wal laim yubdih. Akan tapi bedanya, jadi taruhlah, kalaulah dikatakan semua manusia ini punya hasad. Ada hasad yang baik, ada hasad yang buruk misalnya. Ada rasa iri.
Maka bedanya apa antara orang yang mulia, dia berusaha untuk melawan hasad tersebut. Sedangkan orang yang hina, orang yang tidak baik, dia justru menampakkan hasad itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa syair lagi tapi intinya sama. Kita langsung masuk kepada pembahasan inti, yaitu mengidentifikasi apakah di dalam diri kita itu ada hasad atau tidak. Beliau mengatakan alamatul hasid, ciri-ciri orang yang terkena penyakit hasad. Jadi di sini lumayan banyak, ada 9 ciri atau 8 ya. Ya. Ada 8 ciri. Famin alamatil hasid. Tolong ini kita perhatikan baik-baik. Langsung kita terapkan ya. Apakah ini ada dalam diri kita atau tidak. Di antara tanda-tanda orang yang hasad, yang pertama, an yafraha bi khata'i qarini. Beliau mengkhususkan pembahasan hasad ini di antara sesama penuntut ilmu. Jadi biar lebih fokus. Kenapa? Karena kajian besar kita ini adalah temanya tentang kiat-kiat agar semangat menuntut ilmu agama ini terus membara. Maka kadang-kadang penyakitnya adalah hasad di antara sesama. Sama-sama duduk di depan satu ustadz tapi ada hasad. Nah, kita mengetahui kalau di dalam hati kita masih ada hasad, yang pertama tandanya adalah kita gembira dengan kesalahan teman kita sendiri. Ketika teman kita berbuat salah, kok kita gembira? Ini tanda di dalam hati kita ada hasad. Kata beliau, wa khata'ul qarin a'zam min khata'i ghairihi. Menurut orang yang hasad, kesalahan dari teman seangkatannya atau teman seperjuangannya itu adalah hal terbesar yang dia sukai daripada kesalahan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan dia. Karena teman seangkatan inilah yang dianggap sebagai kompetitor, pesaing dia. Maka ketika jadi ada hasad di dalam hatinya, bertambah statusnya, naik jadi musuh. Kadang-kadang persaingan itu biasa ya dalam rangka untuk meningkatkan mutu. Harus bersaing. Berusaha untuk lebih baik misalnya. Tetapi ketika ada usaha untuk menjatuhkan di dalam persaingan tersebut, ini yang tidak sehat lagi. Jadi ini berlaku bukan hanya ketika menuntut ilmu saja, tapi dalam dunia usaha, dunia dagang, muamalah juga demikian halnya. Tidak boleh hasad. Jadi ini yang pertama. Silahkan masing-masing kita menilik ke dalam hatinya. Apakah ketika teman kita salah itu kita senang, bahagia, gembira? Atau justru kita berusaha untuk ya menasehatinya, kemudian ikut bersedih karena atau menyesalkan dan menyayangkan kesalahan itu terjadi pada teman kita. Tapi kita bukan orang yang mengambil keuntungan itu. Mumpung teman salah gitu ya. Jadi kesempatan untuk menaikkan martabat diri. Ini yang pertama. Yang kedua, an yafraha bi ghiyabi qarini. Senang kalau teman seperjuangannya, teman seperguruannya itu absen, tidak hadir di dalam majelis ilmu. Sehingga dia merasa dialah yang paling hebat karena tidak ada pesaing. Teman yang dia anggap sebagai kompetitor nggak hadir. Ada nggak perasaan itu?
Seharusnya kita merasa bersedih ikut kalau seandainya ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu yang menyedihkan. Misalnya karena ada kecelakaan keluarganya. Jadi ketika dia tidak hadir di majelis, kita merasa ikut kurang. Majelis ini kurang rasanya kalau si fulan nggak hadir. Bukan malah senang. Merasa ilmunya mau dilahap semuanya. Nggak mau dibagi-bagi sama yang lain. Syukur dia nggak datang. Ini mantep banget nih faidahnya. Misal, ada ilmu ini pas banget nih. Dia nggak tahu, nggak dengar. Kemudian yang ketiga, an yusarra idza lumiza qarinuhu aw thulib. Seneng kalau teman seperguruannya itu dibully. Ya, dikritik habis-habisan. Dia bukan malah bantu. Karena apa? Pesaing saya, biar dia dijatuhkan oleh orang lain. Kita tenang-tenang saja. Hemat energi, mumpung ada orang lain. Kebenaran. Senang ketika temannya malah dibully atau dijatuhkan. Kita malah senang. Wa yajidu fi qalbihi rahatan nafsiyah. Ada perasaan lega. Alhamdulillah, fulan dibully gara-gara statusnya tentang ilmu misalnya, tentang masalah. Jadi memang antara sesama atau seperguruan itu kadang-kadang dalam masalah perbedaan pendapat atau khilafiyah sangat memungkinkan terjadi perbedaan pendapat ya. Kita pilih A, teman kita itu yang menyaingi kita itu kadang-kadang pilihnya B, beda sama kita gitu. Nah, ketika dia menyampaikan pendapatnya, dia malah dibully, ya, dikritik habis-habisan. Kita senang. Justru seharusnya kita membela. Yang keempat, yang terakhir sebelum 4 yang sisa, an yu'arridha biqarinihi idza su'ila an. Kita mencela teman seperguruan kita itu ketika kita ditanya tentang dia. Ketika ada orang bertanya atau minta komentar kita tentang si fulan. Ini biasanya terjadi sesama ustadz. Ditanya, Ustadz, apa pendapat antum kalau saya atau ngaji dengan ikut kajiannya Ustadz fulan? Karena merasa tersaingi, maka ustadz yang ditanya itu mengatakan, ya karena hasad ya, si fulan itu nggak layak diambil ilmunya. Kenapa? Karena nggak jelas gurunya. Dulu waktu di Saudi begini-begini, dia melakukan ini. Pokoknya dicela. Celah teman kita seharusnya ditutupi. Kenapa tidak katakan secara umum atau diplomatis begitu? Kalau memang dirasa orang yang bersangkutan atau orang yang ditanya ada penyimpangan misalnya. Ada kesalahan. Maka kita katakan secara umum. Secara umum orangnya baik. Tapi dalam masalah ini ada sesuatu yang harus diluruskan. Bahasa yang santun. Tidak berusaha untuk menjatuhkan. Bahkan di awal kita sangat senang. Silahkan ngaji sama Ustadz Fulan. Masya Allah, beliau ilmunya luas. Tetapi hati-hati dalam masalah ini sepertinya beliau belum rujuk. Misalnya ya. Jadi tidak ada usaha untuk menjatuhkan teman seperguruan atau yang dianggap saingan. Insya Allah akan kita lanjutkan 4 lagi setelah kita mendengarkan adzan isya dikumandangkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Tadi saya sempat mengatakan ketika membawakan syair ya, atau syair dari Zufar ibn al-Harith al-Kilabi.
kullul waqad yanbutul mar'a ala dimanis tsara. Tadi saya mengatakan ats-tsara itu manusia gitu ya. Al-bariyah. Subhanallah. Padahal pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan juga syair yang menggunakan kata yang sama, tsara. Fakun rajulan rijluhu fis tsara. Jadilah engkau orang yang kakinya di atas tanah. Jadi ats-tsara itu tanah. Dimanis tsara, diman itu kotoran-kotoran yang berserakan yang ada di tanah itu maksudnya. Jadi sekedar ralat atau koreksi, langsung tadi saya teringat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-5. Indikator adanya hasad di dalam hati kita. An yajida harajan fi nafsihi wa tadayuqan idza wujjiha su'alun ila ghairihi. Merasa tidak enak hati, enggak nyaman kalau yang ditanya itu teman kita. Yang dijadikan sebagai narasumber teman kita. Yang diustadkan, yang dilebihkan teman kita. Ada perasaan enggak terima begitu ya. Kok dia yang ditanya, kenapa enggak saya saja? Biasa misalnya kita pernah mendapati sebuah majelis itu ada 3 ustadz misalnya. Ada 3 ustadz. Ada satu ustadz yang kadang-kadang orang lebih mengenal beliau. Tetapi bisa jadi ustadz yang kurang terkenal itu lebih mengetahui tentang perkara yang ditanyakan. Tapi karena yang ditanya adalah ustadz yang terkenal tadi, orang yang tidak hasad, dia malah bersyukur. Justru dia bersyukur, alhamdulillah. Sudah ada ustadz fulan yang lebih terkenal yang ditanya, yang menjawab. Sudah, alhamdulillah. Enggak mesti harus saya. Dan ini juga seperti yang sudah pernah kita singgung. Orang yang hasad adalah ketika dia merasa dakwah ini berhasil karena dia, karena jasanya. Maka ketika melihat ada dakwah dari ustadz yang lain atau dai yang lain yang lebih berhasil, dia merasa tidak enak hati. Dia merasa tidak enak hati. Merasa kecil hati. Merasa nanti akan terpinggirkan. Karena ternyata ustadz-ustadz muda itu lebih, Masya Allah. Seharusnya kita yang memang sudah berumur misalnya, sudah tua, sudah malang melintang di dunia dakwah atau sudah banyak makan garam, kita beri kesempatan kepada ustadz-ustadz muda. Kenapa? Kenapa tidak? Gitu. Kenapa harus kita, harus saya? Kalau bukan karena saya, Purwokerto ini enggak tahu yang namanya sunnah, sombongnya. Emangnya siapa? Justru ketika ada ustadz atau teman kita, ini pernah saya katakan di sebuah majelis. Saya enggak tahu apakah di sini atau di tempat yang lain. Teman kita yang satu pondok dulu, bahkan ranjangnya ranjang susun, kita di atasnya. Dia di bawah kita. Kemana-mana berdua. Tapi ketika mulai berdakwah, hasil dakwahnya dia itu lebih diterima. Dia pulang ke kampungnya, kemudian masyarakatnya Masya Allah, luar biasa antusias ikut kajian beliau. Maka teman seperjuangannya ini seharusnya apa? Senang dan gembira. Bukan malah justru, kenapa nasib tidak berpihak kepada saya ya? Kenapa dia lebih baik nasibnya daripada saya ya? Itu yang muncul dan memang sengaja dimunculkan oleh syaitan. Maka hati-hati. Kalau ada yang seperti itu, tandanya ada hasad di dalam diri kita. Merasa haraj
kepayahan malah ketika kita yang nggak ditanya. Seharusnya apa? Haraj atau kepayahan itu ketika kita ditanya. Kenapa? Karena kalau kita salah jawab, kita berfatwa tentang agama Allah tanpa ilmu, siap-siap mempersiapkan tempat duduk kita nanti di neraka. Konsekuensinya sangat berat. Maka seharusnya kalau hatinya bersih dari hasad, dia bersyukur ketika tidak ditanya. Bahkan contoh sikap yang baik ketika ditanya, karena di sana ada ustadz yang lebih alim, yang lebih dulu, yang lebih tua, yang lebih sepuh, kita persilahkan beliau untuk menjawabnya. Pertanyaan, moderator mengatakan, pertanyaan ditujukan kepada Ustadz Abu Yazid, apa yang dimaksud dengan ini? Seharusnya, ini seharusnya, ana yang ditanya, di situ ada Ustadz Abu Zaid misalnya, dan dia lebih alim, lebih tua. Maka saya katakan, yang lebih berhak menjawab pertanyaan ini adalah Abu Zaid. Langsung diserahkan mic-nya. Walaupun nanti Abu Zaid yang lebih berhak lagi adalah Abu Yazid. Misal ya, misal saling tolak dorong mendorong mikrofon. Ya. Enggak apa-apa. Terus-terusan. Ya. Sampai yang paling berani akan menjawab. Itu menunjukkan tawadhu. Kemudian yang ke-6, termasuk orang yang hasad di dalam hatinya kepada sesama penuntut ilmu adalah an yuqallil min sya'nil fawaid atau min sya'nil ilmi alladhi ya'ti bihil qarin. Merendahkan dan mengecilkan faidah atau ilmu yang disampaikan oleh temannya. Ketika temannya ngisi, dia kebetulan ikut hadir atau berusaha untuk melihat rekamannya. Lalu dia mengomentari, cuma segitunya awak, gitu ya. Ternyata cuma sebatas itu ilmu dia. Mengecilkan. Tidak berusaha untuk menampakkan bahwasanya temannya itu Masya Allah luar biasa faidahnya. Ini baru bagi saya Masya Allah, jazakallah khair, jazahullah khairan, didoakan. Kemudian yang ke-7, an yuhawil takhti'at kalam qarinih. Idza takallam wa naqdah idza ajab. Orang yang hasad itu berusaha untuk selalu mengkritik penyampaiannya, kemudian jawabannya kalau ditanya, kok itu jawabannya, seharusnya begini, dikritik terus. Selalu mengomentari yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, termasuk orang yang hasad sesama penuntut ilmu adalah adamu azwil fadl ilaih wa adam azwil faidah ilaih. Tidak mengakui kelebihan dari teman seperjuangan atau teman seperguruan. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan sebuah masalah, jawaban dari sebuah soal, nggak ketemu-ketemu. Terus teman kita bilang, oh masalah itu ada di kitab Majmu' Fatawanya, Syekh Fulan, halaman sekian, juz sekian, Masya Allah, lengkap referensinya. Terus ketika kita melihat, benar juga Masya Allah. Tapi ketika disampaikan kepada jamaah, dia merasa pakai dulu, terus seakan-akan perjuangan dia yang begitu. Setelah saya telusuri, akhirnya saya mendapatkan jawaban dari pertanyaan jamaah kita pada pertemuan yang lalu. Begini. Sama sekali dia tidak menyebutkan jasa dari temannya. Padahal justru keberkahan ilmu itu ketika kita menisbatkan keutamaan tersebut kepada pemiliknya. Apa salahnya kita berterima kasih? La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Apa salahnya sekedar ucapan pengakuan?
Dan ketika kita mengakui kelebihan teman kita, apakah itu berarti menjatuhkan derajat kita sendiri? Kan tidak. Tapi begitulah yang dilihat oleh orang yang hasad. Seakan-akan itu saling bertentangan. Puji teman kita. Bukan berarti kita merendahkan diri kita sendiri, tidak. Sanjung dia atau akui kelebihannya, Masya Allah. Kita sampaikan, ini yang membantu saya menemukan jawaban ini adalah Ustadz Fulan. Atau katakan secara langsung, ketika ditanya kita oleh jamaah, kita nggak bisa menjawab. Lalu kita mengatakan insya Allah akan saya tanyakan kepada Ustadz yang lain yang lebih berilmu. Fi'lan, dia tanya kepada Ustadz Fulan dan beliau memberikan jawabannya, Masya Allah. Di pertemuan yang berikutnya, dia tidak sama sekali mengatakan kalau dia telah mendapatkan faedah itu dari Ustadz tadi. Apa salahnya coba? Menyebut orang lain. Ada andil dan peran orang lain. Kenapa? Karena orang hasad itu ingin dia yang tampil di depan. Maka orang hasad itu kembali nanti ujung-ujungnya ikhlas atau tidak dia di dalam menuntut ilmu. Ikhlas atau tidak dia di dalam berdakwah. Itu akan sangat mempengaruhi. Mudah-mudahan 8 faktor atau 8 indikator ini bisa kita jadikan sebagai alat bantu kita untuk mengidentifikasi apakah di dalam diri kita ada hasad atau tidak. Sebagai bentuk murojaah, tolong tunjuk tangan. Siapa yang bisa menyebutkan 2 dari 8 indikator tersebut? Bukti kalau ada hasad di dalam diri. Tunjuk tangan, saya tunjuk. Tunjuk tangan, Mas yang tengah. 1. Ketika dia tidak hadir, kita senang. 1, 2. Gembira ketika teman kita dicela, dibully ya. Baik, Masya Allah. Silakan Mas ambil hadiahnya. Pertanyaan kedua. Sebutkan 2 lagi indikator yang lain yang belum disebutkan tadi. Ya Mas. Sudah tadi. Ya, suka dengan kesalahan teman. Tidak mengakui kelebihannya dan keutamaannya. Masya Allah. Silakan Mas. 1 pertanyaan terakhir. Sebutkan sikap yang baik minimal 2. Sebagai lawan dari indikator adanya hasad di dalam hati kita. Ini pertanyaannya kebalikan. Kalau tadi kita sampaikan apa? Adanya hasad dalam diri kita, tandanya itu. Nah, seharusnya bagaimana? 1 orang lagi? Ya, Mas. Apa? Tawadhu, rendah hati ya. Ketika kita berkumpul dengan sesama penuntut ilmu, kita enggak merasa paling hebat. 1 Mas, yang 1 lagi Mas, 2. Saya minta 2. Tidak? Suka berterima kasih kepada sesama penuntut ilmu. Masya Allah. Silakan Mas. Masya Allah. Masya Allah, ini admin kita. Masya Allah. Baik, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan depan kita akan berusaha untuk mengobati penyakit hasad yang ada di dalam hati kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.